Prediksi Bisnis 2025. Mitra Bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan sektor retail. Berikut analisa Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia. Ya, retail modern atau juga kita sebut sebagai sektor hilir yang saat ini merupakan tempat masyarakat berbelanja, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok, ya, termasuk juga saya atas nama Afiliasi Global Retail Indonesia mewakili saudara-saudara rekan kita di pasar rakyat, itu melihat sepanjang tahun 2024 ini sebagai tahun yang tantangan sangat-sangat signifikan, karena kita ketahui bahwa harapan kami pada awal tahun ketika kita akan memasuki pesta demokrasi, ya, kita tahu bahwa sejarah di tahun 2019 di sektor perdagangan histori bahwa ketika memasuki pesta demokrasi biasanya sektor hilir juga bergeliat, ya, dan memang itu terjadi, ya, di awal tahun, ya, itu kita bicara di awal Februari, pertengahan Februari hingga kepada Ramadan. Nah, namun ketika Ramadan kita mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu kita terjadi deflasi, ya, 5 bulan. Sudah tercatat di angka BPS kita menggambarkan deflasi itu antara minus 1,2 sampai minus 1,4%. Artinya terjadi pelemahan domestik consumption atau pelemahan konsumsi masyarakat. Nah, ini yang mempengaruhi kinerja kita di tahun 2024. Karena kalau tidak deflasi atau masih tertatanya angka inflasi di plus minus 2%, ya, 2 sampai 3% biasanya di angka itu kami mengalami satu status atau situasi yang tidak ada pelemahan daya beli atau tidak ada pelemahan konsumsi, ya. Inflasi memang itu konotasinya seiring dengan perubahan harga atau kenaikan harga, tetapi ketika minus inflasi atau disebut sebagai deflasi, malah yang terjadi bukan soal kenaikan harga, penurunan harga pun tidak ada yang beli, ya, atau berkurang belinya, ya, berkurang belanjanya. Nah, ini yang mengakibatkan produktivitas kita di tahun 2024 yang hampir 5 bulan sampai 6 bulan terakhir memang tergerus dan terlihat dari indeks penjualan real kita. Ya, kita menghadapi suatu era ketika memasuki tahun 2025, suatu era yang bila tidak dilakukan terobosan, ya, tidak dilakukan pengaturan yang lebih baik, maka kita akan masuk pada satu era stagnan. Kita akan memasuki 2025 bila tidak ada hal-hal yang signifikan yang berubah, maka juga kita akan memasuki era yang disebut dengan stagnan. Ada beberapa dasar yang kami harapkan ini masih dapat dikaji atau masih dapat revisi kembali atau didengarkan kembali harapan-harapan kami ketika kita menyuarakan bahwa PPN 12% itu kiranya dapat diundur, ya. Kami tidak mengatakan dibatalkan karena memang ini sudah diratifikasi oleh wakil-wakil rakyat kita sendiri yang menempatkan wakil-wakil kita di legislatif. Sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 7 HPP tahun 2021, harmonisasi pemerintah, ya, pengeluaran perpajakan, ya, peraturan perpajakan. Namun kita tahu bahwa di HPP itu di 2001 ditetapkan itu tidak dalam kondisi yang sama seperti tahun sekarang. Dan di dalam HPP itu sendiri itu dituliskan di dalam pasal 7 ayat 1 memang dituliskan bisa sampai dengan kenaikan 12% bertahap dari 10 ke 11 kemudian ke 12. Namun juga dituliskan di pasal 7 ayat 3-nya bahwa bisa juga sampai 5% tergantung situasi atau kondisi perekonomian di saat akan diberlangsungkannya pajak peraturan yang baru itu. Nah, ini yang kita harapkan dapat di-delay atau dapat dilakukan minimal 1 tahun atau 2 tahun, ya, banyak situasi kondisi daripada recovery ekonomi ataupun juga kinerja hasil daripada kabinet pemerintahan yang baru. Kemudian kita tahu juga bahwa ini yang dasar pemicunya nih yang akan membuat stagnan.
Kemudian yang kedua kita dengarkan juga dan kita ketahui bahwa adanya rencana pemerintah menaikkan suku bunga. Suku bunga akan tetap juga tidak berubah di saat The Fed juga itu tidak menurunkan suku bunga, dan ini juga akan memukul untuk kinerja daripada kredit pemilikan mobil, kredit pemilikan rumah yang juga akan terkena dampak. Ya, bukannya makin turun tapi makin naik bunganya. Dan juga kita melihat adanya cukai-cukai. Nah, ini yang kita juga prihatin. Cukai-cukai pemanis, ya, minuman pemanis yang akan dikenakan 1.500 per liter. Kemudian cukai plastik, ya, 30.000 per kilo. Ya, kita ketahui lah, semua produk-produk buat masyarakat itu pasti ada pemanisnya. Pasti ada terbuat dari plastik, ya, dan itu semua akan terkena dampak akan adanya cukai-cukai baru ini. Ya, saya belum berbicara juga untuk hal-hal lain yang misalnya kenaikan pajak STNK, opsen, ya, kemudian juga kenaikan daripada biaya listrik ataupun juga biaya bensin dan lain sebagainya. Itu semua akan terkumpul di tahun 2025. Kalau memang itu terjadi, maka ekonomi kita diprediksi akan stagnan, ya. Bahkan harapan pemerintah yang baru ketika berharap menjadi 8% di angka 4-5 tahun ke depan, itu akan jauh api dari pandang ketika kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang stagnan. Bukan pertumbuhan yang terjadi, tapi pelambatan ekonomi yang terjadi di negara kita. Nah, ini perlu ada sense of crisis dari pemerintah yang melihat situasi atau kondisi ini sehingga tidak terjadi yang namanya krisis kepercayaan. Ya, krisis ekonomi itu adalah tantangan tersendiri, tapi kalau krisis kepercayaan dari masyarakat tentu itu jadi suatu problem terbesar di bangsa kita ini. Ya, kami melihat apapun jenis retailnya, baik itu retail modern maupun saudara-saudari kita di warung Madura maupun juga di pasar rakyat tradisional, ini semuanya memiliki segmen tersendiri, ya, memiliki segmen pembeli atau segmen masyarakat tersendiri yang kondisinya tidak saling mengerus satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kondisinya kita ketahui misalnya retail modern membuka hanya jam 10 pagi sampai jam 9 malam misalnya. Nah, saudara-saudara kita di warung Madura ada yang membuka 24 jam dan itu sangat dibutuhkan untuk pekerja malam, yang pulang malam, yang perlu berbelanja. Kemudian di pasar rakyat itu jam bukanya jam 5 pagi, subuh. Jadi 4:30 mereka sudah berangkat ke pasar. Jam 5 mereka ke pasar untuk membeli kebutuhannya. Dan retail modern belum buka. Nah, ini kondisinya segmen masyarakatnya sudah tersendiri dan sudah masing-masing. Dan tentunya kita hanya saling mengingatkan satu dengan lainnya untuk jaga tetap keamanan toko, ya, keamanan gerai, keamanan daripada warung dan lain sebagainya untuk kita dapat berusaha dan berdagang sebagaimana harapan kita. Dasar daripada pengembangan sektor retail itu sangat tergantung dengan penggunaan teknologi atau penggunaan digitalisasi untuk bisa meningkatkan productivity. Selain hal-hal yang di luar kontrol kita. Kalau hal-hal yang bisa kita kontrol itu adalah kita mengembangkan dengan digitalisasi atau teknologi untuk retail ke depan. Hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu adalah dari beli atau PPN 12% ataupun cukai dan lain sebagainya, ketersediaan barang kebutuhan pokok, ya, ketersediaan beras, gula dan sebagainya itu di luar kontrol kita. Tapi kalau yang kita bisa kontrol untuk bisa meningkatkan pertumbuhan retail, satu adalah bagaimana penggunaan digitalisasi atau teknologi. Misalnya profiling customer. Ya, sekarang ini sudah ada beberapa retail sebelum habis beras, sebelum habis gula dari si konsumen, sudah diingatkan untuk belanja, untuk segera beli karena memang akan habis. Nah, itu semuanya dari profiling customer yang sudah dilakukan oleh beberapa retail. Kemudian delivery, ya, itu sangat memudahkan buat tidak harus datang ke toko tapi bisa delivery. Kemudian juga harga-harga yang promosi karena kita berbagai macam barang sehingga kita bisa cross-selling. Ada beberapa barang yang memang kita tidak ambil margin, tapi itu semua bagian daripada supaya masyarakat belanja dan traffic puller terjadi dan itu terjadi peningkatan productivity. Kemudian yang pasti efisiensi baik tenaga kerja, efisiensi pemakaian listrik atau AC pada saat jam yang kurang mungkin masyarakat datang, maka AC-nya kita kurangi
sehingga AC-nya juga lebih hemat dan lain sebagainya. Nah, itu semua bagian daripada efisiensi. Jadi poin-poin ke depan kita tetap punya optimisme, ya, ketika dapat diatur sedemikian rupa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, misalnya PPN 12% bisa ditangguhkan, cukai, kemudian juga ketersediaan barang bisa dipastikan, ya, tidak ada yang stuck dalam hal ketersediaan barang, sehingga kita dapat terus menjualkan bagi konsumen, maka kita masih tetap punya optimis, ya, bahwa kondisi perbaikan atau kemajuan seperti semua kita harapkan itu semestinya lah yang terjadi. Jadi ya, kita berharap tahun 2025 penuh dengan tingkat yang kewaspadaan tinggi, karena memang situasi kondisi yang bila tidak terjaga maka akan stuck ekonomi. Tapi di satu sisi bila terjaga dan bila ada sense of crisis maka kita dapat bertumbuh. Demikian analisa Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia dalam Prediksi Bisnis 2025. Saya Anto Wijaya. Prediksi Bisnis 2025.